Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Yang Lutfiana dengan NIM 202310021 dari Prodi Analis Kimia kelas A Islam Ulil Albab, Universitas Islam Indonesia. Saya di sini akan menceritakan secara singkat tentang biografi tokoh ilmuwan Islam yang bernama Ibnu Al-Baitar. Ibnu Al-Baitar lahir di Malaga dengan nama Abdullah bin Ahmad Azim bin Al-Baitar Al-Malaki pada tahun 589 Hijriah atau 1193 Masehi. Dia berasal dari keluarga Al-Baitar di kota itu. Dikatakan dia berasal dari keluarga Hispano-Roman sebagaimana penuturan Francisco Jefferson Monet. Tapi tidak terbukti pertama kali dia menuntut ilmu di sekolah Spanyol. Dia pada saat itu mengumpulkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kota tersebut bersama beberapa orang gurunya, Abu Al-Abbas An-Nabati, Abdullah bin Sholih, dan Abu Al-Hajjaj sekitar tahun 617 Hijriah atau 1221 Masehi. Dia melintasi Afrika Utara menuju Asia Kecil dan Turia. Di sanalah dia belajar banyak ilmu kesembuhan dan pengenalannya kepada tabib-tabib setempat yang terkenal. Di masa selanjutnya, dia menjadi kepala herbalis ditunjuk oleh Al-Kamil Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Al-Ayyubi di Mesir di dinasti Ayyubiyah. Sesudahnya dia merana melakukan eksperimen hingga ke Damaskus, dan dia bertemu dengan Ibnu Abu Syaibah muridnya. Dan Ibnu Abu Syaibah bercerita bahwa dia membacakan kepadanya atau Ibnu Al-Baitar tafsir nama-nama tumbuhan dari buku Dioskurides dan mendapati bahwa dia sangat memahami ilmunya dan pemahamannya yang sangat besar. Di dunia barat, Ibnu Al-Baitar disebut sebagai Apetragius. Dia banyak melakukan terapan pada masalah tumbuh-tumbuhan. Dari 1.400 ramuan obat dalam bukunya, 300 ramuannya dari tumbuhan sendiri, dan 200 merupakan ramuan dari tumbuhan. Di atas adalah contoh bukunya. Ibnu Al-Baitar meninggal pada tahun 1248 Masehi atau 646 Hijriah dalam usia 55 tahun di Damaskus. Ibnu Al-Baitar meninggalkan karya-karya penting yang dianggap terpuji dan bermakna. Karyanya yang pertama yaitu Al-Jami' lil Mufradat Al-Adwiyah wa Al-Aghthiyah atau Kompendium Obat-obatan dan Makanan Bergizi, dikarangnya untuk Malik Asy-Sholih Ayyub dari dinasti Ayyubiyah. Di situ ada 2.300 lebih tumbuhan dengan 150 catatan ahli botani hingga ke zamannya. Mulai dari Dioskurides, Galenus, Al-Ghafiqi, Abu Qasim Az-Zahrawi, hingga Ibnu Sina. Ada 200 tanaman yang tidak dikenal kegunaannya, diperkenalkan olehnya di situ. Di situ juga dia menerangkan segala sesuatunya, dari akar, daun, bunga, hingga buahnya. Berikut metode pemberiannya kepada si sakit dan dosis-dosisnya. Nama-nama tumbuhan itu termaktub dalam bahasa Latin, Persia, Arab di Andalusia, hingga bahasa Berber di luar bahasa Arab dan Yunani. Nama-nama lain yang dia kutip adalah berasal dari Syarh Asma al-Fugar karangan Maimonides. Max Meyerhoff mengomentari buku ini. Inilah karya ilmiah dan observasi yang luar biasa dan yang terbesar di antara buku-buku dalam bahasa Arab tentang botani. Namun, Meyerhoff dan Tobie tetap meragukan keaslian buku ini. Konon, plagiat dari Pharmacopoeianya Ghafiqi oleh sebab dikutip 200 kali. Yang kedua ada Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufradah atau Kompendium Obat-obatan yang berguna.
Buku ini juga dikarang untuk orang yang sama, untuk menyembuhkan penyakit yang bermacam ragam. Diajarkan materi medika di situ. Disusun berdasarkan kegunaan, bukan berdasarkan pada abjad. Terdiri atas 20 bab mengenai ramuan sakit kepala, telinga, mata, untuk kosmetik, ramuan demam, pangkal racun, dan obat sederhana. Yang ketiga ada tafsir kitab Dioscorides atau tafsir kitab Dioscorides. Ialah kitab mengenai catatan terhadap temuan-temuan Dioscorides. Konon, manuskrip kitab ini telah diketemukan. Yang keempat ada Mizan atau Bib. Dan yang terakhir ada Maqalah fi al-Laymun atau catatan tentang lemon. Kitab ini diterjemahkan dan dipakai keterangannya oleh Andrea Alpago untuk menyusun karangannya tentang jeruk. Sekian penjelasan dari saya tentang tokoh ilmuwan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau bicara yang tidak sopan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.